Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Ini adalah satu bab dalam ulumul Quran yang harus kita pelajari. Sebab ketika ayat diturunkan, itu ada peristiwa yang terjadi di balik itu, yang dari situlah kita bisa nanti membatasi persoalan hukum atau menentukan persoalan hukum. Inilah yang dimaksud dengan ilmu asbabun nuzul yang disebutkan dalam kitab-kitab ulumul Quran. Secara pengertiannya, asbabun nuzul itu adalah suatu ilmu yang membahas sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran dan untuk menjelaskan hukum, baik karena sebuah peristiwa atau pertanyaan. Tidak semua ayat Al-Quran itu ada sebabun nuzulnya, tapi banyak Quran yang memang ada asbabun nuzulnya tentang peristiwa dengan di Mekah, peristiwa di Madinah, peristiwa Rasulullah dengan istrinya, gitu. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan yang ada di zaman Rasulullah itu bisa juga terjadi nanti di kejadian sekarang dan bisa diterapkan hukum yang ada di ayat tersebut itu. Jadi asbabun nuzul pertama adalah untuk menjawab sebuah pertanyaan. Biasanya pertanyaan itu muncul dari sahabat atau dari muslim yang ada di sekitar Rasulullah pada saat itu. Mereka bertanya ke Rasulullah dan biasanya dimulai dengan ayat yas'alunaka. Misalnya kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Yas'alunaka anil mahid. Ya Rasulullah, mereka bertanya kepadamu tentang mahid. Mahid itu artinya adalah tempat haid atau berhubungan suami istri ketika haid gitu. Ya Muhammad, mereka bertanyamu tentang tempat haid gitu lah, bukan haid, tentang tempat haidnya. Qul huwa azza, katakan ya Muhammad bahwa itu adalah azza, penyakit. Fa'tazilu nisa fil mahid, ketika istrimu dalam keadaan haid, jauhilah. Tidak boleh kita berhubungan dengan istri ketika haid. Tapi untuk bermesraan silahkan ya, dan menggunakan cara lain boleh dalam kitab fikih. Tapi sampai melakukan hubungan suami istri seperti biasa itu tidak dibolehkan. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan sampai kalian mendekati istri-istri kalian sampai dia mandi. Setelah mandi boleh mendatanginya sebagaimana yang Allah perintahkan. Ini mereka bertanya ke Rasulullah tentang berhubungan suami istri ketika haid. Jadi dari sini hukum jelas bahwa haram hukumnya suami istri berhubungan suami istri ketika istri dalam keadaan haid. Tapi boleh kata ulama melakukan bermesraan tapi tidak melakukan aktivitas seksual seperti itu, seperti yang biasa. Atau seperti surah Al-Isra yang ayat 85 ya. Yas'alunaka wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Apa itu ruh? Sampai sekarang orang bingung ya kajian tentang ruh itu apa, ruh itu darah dan segala macam. Kata Rasulullah, qulil ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Allah. Wa ma utitu min ilmi illa qalil. Tidak Allah berikan ilmu itu termasuk kepada saya kecuali sedikit. Makanya ada orang sampai roh itu apa sih gitu. Sampai ada ya seorang fisikawan Jerman, dia menimbang orang yang meninggal ketika sakit ditimbang, setelah meninggal ditimbang, berkurang beratnya, berarti roh itu beratnya segitu, sampai segitunya mereka mempelajari tentang roh. Tapi kalau umat Islam diberikan Allah sebuah pemahaman bahwa roh ini adalah hanya urusan Allah dan kita tidak diberikan kemampuan untuk itu. Ada juga untuk menanggapi sebuah peristiwa. Nah, kita lihat ya dari Ibnu Mas'ud tentang bolehnya menikahi, kata orang-orang liberal ya, boleh menikahi muslimah atau muslim dengan orang-orang musyrik. Misalnya kata Hindu, Buddha, Konghucu gitu. Nah, kenapa pada saat itu? Sebab orang-orang liberal mengatakan boleh kita menikah dengan orang Buddha, dengan orang Hindu, orang Konghucu ya, yang laki-laki muslim, sedangkan muslimah hanya boleh kepada muslim. Itu karena di zaman Rasulullah, kata orang liberal itu kita perang. Nah kalau kita lagi berperang, kalau kita menikah dengan musuh, rahasia kita terbongkar dong. Nah makanya dari itu, karena Indonesia bukan kondisinya perang, boleh dong menikah dengan kaum musyrikin gitu. Nah ayat ini menjelaskan dan sababun nuzulnya menceritakan bahwa wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala ammatun watun khairum min musyrikatin wal ajabatkum. Janganlah kalian laki-laki muslim menikahi orang musyrik
sampai mereka beriman. Seorang budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun menarik perhatian kalian. Nah, sababun nuzulnya ayat ini dijelaskan ya bahwa suatu hari ada seorang sahabat bernama Sayyidina Miqdad, sahabat Rasulullah. Setelah hijrah ke Madinah, 1 tahun kemudian dia coba pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, dia ketemulah dengan mantan istrinya. Mantan ini kan bahaya ya. Kata orang mantan tuh nggak seperti HP silent, nggak ada bunyi tapi ada getar gitu loh. Nah kebetulan mantan Miqdad ini mengajak nikah. Bang Miqdad, kita nikah seperti dulu lagi yuk. Sakinah mawaddah warahmah, kira-kira gitu ya. Hati Miqdad tuh masih ada perasaan sayang, ingin memiliki karena mantan ya. Nah datanglah dia ke Rasulullah. Turunlah ayat ini. Nah kita jawab orang liberal, ayat ini bukan konteksnya perang gitu. Jadi perang nggak perang, tetap haram kita menikah dengan orang-orang musyrik. Inilah sababun nuzulnya Al-Baqarah 221. Nah, di sini kita bisa menjelaskan kepada muslim dan muslimat bahwa mau perang kayak mau enggak, kayak mau ribut mau enggak, tetap kita tidak boleh menikah dengan orang musyrik kalau laki-laki ya. Kalau dengan Nasrani Yahudi masih ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau perempuan muslimah, suaminya harus seorang muslim untuk menanggapi sebuah peristiwa. Ini beberapa contohnya ya, ketika kasus Aisyah dituduh ya istri Nabi melakukan maksiat dan orang tersebut tidak diterima tobatnya gitu. Dalam ayat tersebut orang yang menuduh seorang perempuan muslim ya, melakukan zina tapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi ya, itu akan dihukum dengan 80 dan tidak akan diterima syahadahnya sampai kapanpun. Dan ini kan juga ironis ya, nggak mungkin kita melihat orang berzina lalu nyari orang 3 lagi, kan agak sulit gitu. Setelah ketemu orangnya udah selesai gitu. Dan ini kan salah satu contoh dengan sembarang kita menuduh orang-orang baik melakukan maksiat. Yang ketiga, untuk menjelaskan, membantah pernyataan orang-orang yang salah dalam memahami sababun nuzul. Misalnya ya, mengetahui untuk siapa yang diturunkan. Sebagai contoh surah Al-A'raf ayat 17. Ini adalah ayat yang menerangkan tentang tuduhan daripada Abdurrahman bin Bakar yang tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Jadi ini membantah pernyataan Marwan ketika diminta membaiat Yazid bin Muawiyah. Tapi Abdurrahman bin Bakar tidak mau membaiatnya. Kata Marwan, orang inilah yang dikatakan dalam ayat itu. Aisyah membantah kebohongan itu, bahwa ayat itu bukan untuk Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah, tapi untuk umat yang lain. Bahwa dianggap nanti dia berkhianat dan tidaklah mau berkata-kata baik kepada orang yang dibaiat. Nah, inilah beberapa contoh dalam Al-Quran tentang sababun nuzul ya. Ini banyak kita ceritakan dalam surat Ali Imran, contohnya ketika fabima rahmatin minallah lintalahum ya, Allah menegur Rasulullah. Dalam Abasa wa Tawalla juga ada sababun nuzulnya, ketika Rasulullah bermuka masam kepada tamu, ditegur oleh Allah. Nah, ini buktinya Al-Quran bukan karangan Rasulullah ya, sampai Rasulullah ditegur. Kenapa membiarkan Abdullah ibn Umi Maktum, seorang sahabat tunanetra yang pada waktu itu ingin bertanya kepada Rasulullah, tapi Rasulullah lagi sibuk menghadapi 3 utusan daripada Quraisy pada saat itu. Akhirnya turun ayat tersebut. Rasulullah sampai mengejar sahabat itu, kembalilah ke rumahku, saya ditegur sama Allah. Wahai Abdullah bin Maktum, kembalilah ke rumahku. Nah, inilah sababun nuzul ya. Jadi kalau untuk mempelajari ini silakan dibaca kitab Sababun Nuzul karangan Imam Suyuti ya. Kita akan mengerti, apalagi Quran sekarang tuh sangat banyak sekali bercerita tentang sababun nuzul. Ayat kalau kita baca Quran terbitan terbaru ini ya, ayat 1 ini apa sababun nuzulnya, ayat ini sababun nuzulnya. Jadi dari situ kita tahu peristiwa itu turun dan kita bisa menentukan hukum yang pas terhadap sebuah peristiwa yang mungkin mirip yang terjadi pada saat kita sekarang. Inilah kuliah kita tentang asbabun nuzul, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.